Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Rasya Agustina, NIM 2578 Pada video ini saya akan menjelaskan tentang OSI layar. Pengertian OSI layar. OSI layar yaitu model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Pada saat ini sudah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan dari pembuatan OSI layar itu untuk menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate atau yang berarti dapat melakukan kerja sama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. Fungsi OSI layar. Lapisan OSI bekerja melalui prosedur sekuensial 7 lapisan. Di sini terdapat 7 lapisan OSI layar, yaitu ada fisikal, menentukan kecepatan, tegangan, besaran fisik, serta mengalirkan bit antar perangkat atau device. Kedua itu data link, mampu menyediakan akses ke dalam media menggunakan MAC address dan melakukan proses error detection. Lalu ada network, mampu menyediakan logical addressing dan menentukan root tujuan secara tepat. 4. Transport, menyediakan reliable atau unreliable delivery serta mengecek terjadinya koneksi error sebelum melakukan transmisi data. 5. Session, memisahkan data dalam berbagai aplikasi. 6. Presentation, mampu menyajikan data serta menangani enkripsi data dengan cepat. 7. Application, menyediakan tampilan antarmuka, user interface, spek pengguna. 7. Layer OSI. 7 layer OSI itu yang mana setiap lapisan mempunyai tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan penggunaannya terkait dengan kebutuhan koneksi antar perangkat komputer. Yang pertama itu application layer, lapisan ketujuh. Application layer itu adalah lapisan yang menjadi pusat center terjadi suatu interaksi antara pengguna end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Contohnya itu contoh beberapa services dan protokol yang berada pada application layer yaitu adalah HTTP, SMTP, FTP, File Transfer Protocol, NFS, dan lain-lain. Yang kedua, presentation layer, lapisan ke-6, yaitu presentation layer di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Contohnya pada presentation layer yaitu MIMI, SSL, Socket Checker Layer, TLS, Redirector Software. Contohnya itu Windows NT, Network Shell, atau Remote Desktop Protocol, dan sebagainya. Lalu ketiga, session layer, yaitu lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contohnya itu pada session layer adalah NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. Dan contoh lainnya dalam beberapa protokol model yaitu NetBIOS, NetBIOS, ADSP, dan PAP. Lanjut pada transport layer, lapisan keempat, yaitu mempunyai fungsi untuk memecah
data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya itu dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Nah, pada layer ini juga menentukan protokol yang digunakan untuk mentransmisikan data, yaitu ada protokol TCP dan UDP. Lalu kelima, network layer, lapisan ketiga. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP internet protokol, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Nah, pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internet networking dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Lanjut pada data link layer, lapisan ke-1, yaitu ini memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Nah, pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan flow control pengalamatan hardware atau perangkat keras, seperti halnya pada MAC address. Nah, fungsi dari LLC adalah mampu menyiapkan proses transmisi kembali dari kegagalan paket saat terindikasi. Nah, selain itu, dari lapisan MNC adalah mampu mengkoordinasikan proses akses langsung terhadap fisikal dengan metode akses kontrol. Nah, contoh dari MSC sendiri adalah carrier sensor multiple access with collision detection dan carrier sensor multiple access with collision avoidance. Lalu yang terakhir, physical layer, lapisan ke-1. Dalam model OSI layer terakhir dan yang paling utama adalah physical layer. Nah, fungsinya itu untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti internet, pengkabelan, dan topologi jaringan. Nah, pada tahap ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah NIC atau Network Interface Card dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio. Nah, cara kerja OSI layer yaitu yang pertama, application layer ini akan mengirim data dari pengguna ke perangkat komputer penerima data. Kedua, pada presentation layer terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan. Ketiga, pada session layer akan membentuk sesi perjalanan data sehingga seluruh proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Keempat, di dalam transport layer, pengirim melakukan pemecahan data, kemudian data tersebut dikumpulkan pada transport layer penerima. Kelima, network layer membuat alamat sehingga dapat menuntut dan mengarahkan data pada tujuan yang benar. Nah, pada data link layer akan berbentuk data dalam bentuk frame serta alamat fisik. Nah, pada lapisan utama, tepatnya physical layer, data akan dikirim melalui medium atau perantara. Nah, jaringan menuju lapisan transport penerima. Nah, terakhir, alur proses akan berbalik dari physical layer menuju application layer. Nah, nantinya ini akan mengarahkan pada jaringan komputer penerima. Nah, oke, mungkin cukup sekian penjelasan tentang OSI layer dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.